Masyarul muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid yang kita cintai ini, Masjid Ar-Rahmah, Masjid Ar-Rahim. Kemudian apa yang kita lakukan itu senantiasa kita serahkan kepada Allah, dan itu bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari kewajiban kita yang telah ditentukan oleh Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentu salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian apa yang kita sampaikan itu merupakan doa bagi individu kita, senantiasa bermohon pada Allah agar kita di akhirat termasuk dari golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini di kitab Al-Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani karangan Syekh Mahyuddin Abdul Qadir Jalani ini, kita sedikit membahas judul kita pada malam hari ini, Fin Nazar ila Nasi bi'ainil Fana. Fin nazar ini adalah memandang, pandangan kepada manusia itu dengan pandangan yang fana, bahwa manusia itu adalah fana, tidak kekal. Akhir-akhir ini kan kita melihat manusia ini sudah salah dalam mengaku beriman kepada Allah, tapi senantiasa menyandarkan dirinya kepada sesama makhluk. Dia merasa mempunyai kekuatan, dia merasa mempunyai kekuasaan, kemudian melakukan semena-mena. Dia anggap bahwa harta, kekuasaan, dan backing yang berupa manusia itu adalah kekal. Dia salah, padahal itu adalah sesuatu yang fana di sisi Allah. Maka dikatakan dalam kalimat awal ini mengatakan bahwa fafirru ilallah azza wa jalla ihribu ilaihi minal khalqi wad dunya wa mimma siwa fil jumlatin sayyiru ilaihi biqulubikum amma sami'tum qaulu ta'ala azza wa jalla. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala ilallahi tasirul umur. Kalimat ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Asy-Syura ayat 53. Kalimat ini bukan kalimat yang mudah, maka dikatakan ala, tidaklah demikian, sesungguhnya kepada Allah semuanya berjalannya segala urusan itu. Nah, saya dapat ada sebuah kisah dulu, termasuk daripada kawan-kawan kita juga, senior-senior kita di pondok. Suatu hari selesai dari pondok itu, kemudian ditawarkanlah sama orang untuk membuat pesantren. Lalu ikutlah. Kita kan kalau kami dulu itu tamat pesantren tuh, ada orang baik nawarkan, ini ada tanah wakaf, nanti kita sama-sama cari uang untuk kita bangun pesantren. Kita biasanya cepat itu, karena udah didikan di pesantren itu kan, ya ini jihad nih, ini bisa deh, kita akan ini. Lalu dia bersama-sama orang itulah, ya, hampir 20 atau 25 tahun bersama. Yang tadi pondoknya 0,0, cuma harta wakaf saja, wakaf tanah saja. Lalu sama-sama mengembangkan, sampailah ketika itu muridnya sampai 2.500. Satu hari kawan ini pergi ke Kairo
Universitas Al-Azhar itu biasanya setiap tahun itu ada memanggil para pendai-pendai, pendakwah dari Indonesia atau seluruh dunia, lalu dilatih 3 bulan, berikan materi-materi untuk dakwah. Nah, dalam perjalanan dakwah yang 3 bulan ini, lalu ketika pulang, orang-orang yang berada di yayasan pondok ini sudah merubah semua aturan. Jadi ketika dia pulang, dia rubah semua aturan, dia baca semuanya, tak punya kedudukan dia lagi di pondok itu. Dari nol, dari murid yang hanya 16 orang sampai 2.500 sama-sama berjuang. Lalu orang-orang yang punya kepentingan di situ merubah. Yang tadinya mungkin anak-anak yang mewakafkan tanah masuk dalam yayasan lalu dirubah sehingga tak punya kekuasaan kiainya lagi. Waktu itu dia termenung, tapi dia katakan, sudahlah, ini mungkin perjalanan Allah untuk memberikan kepadaku. Jadi dia tidak keluar dari pondok, tapi dia minta, dia ingin menjadi tak menjadi kiainya lagi, tak menjadi buyanya lagi, tapi menjadi pengajar biasa saja. Sambil dalam perjalanan ini ia mencari sesuatu yang bisa untuk melanjutkan. Lalu setahun sudah menjadi guru biasa. Coba kita sama-sama berjuang membuat pondok, sama-sama berjuang dari murid tak ada menjadi murid yang banyak. Tahu-tahu kawan kita yang di dalam ini berkhianat, lalu membuat aturan ketika kita tiadanya kita di situ, padahal kita pimpinan pondok. Pulang kita nggak punya kuasa apa-apa. Apa yang kita rasakan? Lalu dengan kesabaran itu berdoa terus pada Allah, adalah orang yang mengajak, lalu mereka bersama-sama lah, ada 5 orang keluarlah dari pondok itu, mohon diri, lalu mengambil tanah itu 12 hektar. Kemudian tanah itu pun berbincanglah dengan orang. Nah, lihat ya, orang baik dengan orang baik pasti dipertemukan sama Allah dalam perjalanan hidup. Maka adalah dari orang-orang yang kenal dari orang bank. Maka dia katakan tanah 12 hektar tuh harganya 3 miliar. Padahal ini kawan-kawan ini 7 orang ini keluar dari pondok itu tak punya uang apa-apa. Tapi yang pertama ini adalah pelajaran. Lalu begitu dia keluar, ya, orang bank mengapakan, waktu itu dari bank memberikan pinjaman untuk memberikan uang 3 miliar itu. Uang yang itu katanya, saya tak tahu dari mana dapatnya kami bisa membeli tanah itu. Lalu setelah tanah itu dapat dibeli dan dilunasi, lalu diwakafkan. Ini sama-sama 7 orang ini mencari uang, lalu dapat membeli tanah itu, lalu diwakafkan. Dan dalam akte wakaf itu mereka tidak sama sekali memberikan peluang kepada anak keturunan mereka untuk menjadikan tanah itu tanah hak pribadi. Sekarang pondok itu berkembang dan sekarang sudah menjadi 1.700 siswa. Bapak Ibu sekalian yang saya sayangi dan yang dirahmati Allah, perjalanan hidup itu terkadang kita tak tahu dan kita tak akan pernah tahu. Sama dengan ketika salah seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini orang yang miskin. Lalu apa kata Rasulullah? Dengan singkat, Rasulullah, adakah makanan yang bisa engkau makan hari ini? Dia katakan, ada ya Rasulullah, engkau kaya. Kenapa Rasulullah memberikan itu, engkau kaya? Jangankan esok hari, 1 detik ke depan aja kita tidak tahu kita ini masih hidup atau tidak. Kan kita selalu membayangkan orang yang sudah diambil tidak lagi diberikan oleh Allah rezekinya, matilah dia, kan gitu. Nah, saya tanya sama Buya ini, apa yang dapat Buya pelajaran? Dulu kami terlalu mengandalkan kepada orang yang mewakafkan tanah untuk selalu berbuat baik. Ternyata perpindahan generasi itu merubah posisi orang. Kita banyak dalam perjalanan gitu ya. Awalnya sama-sama susah, kita terlalu mengandalkan. Nah, ini yang dikatakan dalam kalimat ini, fin nazar ilan nas bi ainil fana. Kita harus memandang kepada sesama manusia ini, kita ini sama-sama fana di dunia. Dan Allah mengajarkan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Yang dikatakan kenapa dia dinamakan surat Al-Ikhlas itu, keikhlasan itu hanya kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Coba bayangkan qul huwallahu ahad. Tidak dinamakan surat qul huwallah, tapi dinamakan surat Al-Ikhlas. Setelah itu apa? Allahus Somad. Kita ucapkan ini terus. Somad itu apa? Tempat kita bersandar. Allahus Somad. Kita nyatakan pada diri kita, Allahus Somad, bersandar pada Allah. Tapi ngapa kita masih mengandalkan kekayaan? Oh, kita dekat sama orang kaya nih, paling tidak kita dapat cepretan-cepretan kekayaannya. Itu tidak ada dalam hidup. Itu merusak. Merusak irti apa? As-Samad tadi. Allah As-Samad itu kita rusak dengan perbuatan kita sendiri. Kita bersandar pada pejabat, paling tidak 5 tahun, paling banyak 10 tahun habislah. Kita bersandar dengan orang yang berkuasa, berapa tahun betul dia berkuasa? Ya. Terus apakah orang yang berbuat seperti itu tuh tidak akan mati? Mati. Makanya Allah mengandalkan, pandang kepada manusia itu, Syekh Abdul Qadir, pandang kepada manusia itu dia fana. Jangan engkau habiskan dirimu itu untuk menyandar kepadanya dengan sandaran seperti kalian bersandar kepada Allah, karena dia fana. Kapan? Sampai kapan kita bisa terkenal dengan orang-orang terkenal tuh? 10-20 tahun dia punya jangka. Dan orang-orang yang terkenal dulu hari ini sudah tidak ada lagi. Itu dikata. Maka dia kata, apa yang Buya dapat ambil? Dia katakan, dulu kami terlalu mengandalkan orang mewakafkan tanah itu, untuk mengandalkan orang ini. Kita terlalu bersandar kepada manusia. Ternyata membawa kepada kekecewaan. Maka intinya, ketika kita menyandarkan diri kepada sesama makhluk, siap-siaplah kita dengan akhirnya dengan kecewa. Kalau tidak kita tidak mau kecewa, sandarkan dengan Allahus Somad itu kepada Allah itu dengan betul-betul menyadarkan diri kepada Allah, yang Allah itu adalah Al-Ahad, yang Esa, kekal, Hayyun la yamut, tidak akan pernah mati. Lalu dikatakan, la tanzur ilal khalqi bi'ainil baqa, bal unzur ilaihim bi'ainil fana. Lihatlah kepada makhluk itu dengan pandangan fana, dia akan berakhir. Kita punya backing. Sampai kapan sih backingan kita ini hidupnya, sampai kapan? Kuat itu sampai kapan? Selagi dia masih berdinas. Kalau dia pensiun, tadi anggap orang. Ya. Makanya tadi dikatakan, setelah itu apa yang terjadi? Nah, Allah dua memberikan dalam hidup kita ini. Satu, apa yang kita kerjakan itu, lalu kita ingat, ya, ketika kita kerjakan, lalu diberi Allah cobaan, bahasa kitanya gagal misalnya, lalu kita ingat, oh mungkin karena aku dulu pernah pergi. Itu berarti ada sesuatu yang berjalan dalam sunatullah. Sunatullah misalnya, dulu kita pernah menganiaya orang, sekarang kita teraniaya. Dulu kita pernah menyingkirkan orang, sekarang termenyingkir, selama kita tidak bertobat kepada Allah. Maka kalau suatu hari kita mungkin diacuhkan orang, mungkin dulu pernah kita mengacuhkan orang yang lain. Kadang-kadang kan banyak pembicaraannya seperti itu kan. Payah Ustaz, saya banyak bicara dengan orang tua. Payah Ustaz, anak-anak sekarang nih, ya, kita bikin proposal untuk masjid, kita majukan kepada dia, ditengok pun tidak proposal kita itu, bahkan mungkin masuk tong sampah. Saya bilang, kadang-kadang Pak, kita ini tidak sadar, begitu kita sudah pensiun, kita ngajukan itu jadi pengurus, ngajukan itu dicampak orang, sakit hati kita. Tapi kita juga tidak pernah ingat waktu kita berkuasa dulu, tak pernah pula kita ada meng-ACC-kan proposal orang untuk melakukan itu. Ini kadang-kadang berbalas. Dalam hidup itu dinamakan sunatullah. Hari ini kita menghalangi orang, itu bukan gratis di hadapan Allah. Suatu saat Allah akan membalasnya, untuk kita ingat bahwa kita pernah mengerjakan hal itu yang sama itu. Bahkan mungkin nanti bagi kita lebih pedih dari apa yang dikerjakan itu. Ya kan? Itu yang dikatakan. Makanya persoalan kita hari ini adalah persoalan hati. Kenapa? Karena hati ini tidak kuat bergantung kepada Allah. Maka dikatakan dalam ini, la tanzur bi'anil dar wal nafi balinzur ilahim bi'anil ajzi wazil. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Jangan melihat kepada makhluk Allah itu, kepada manusia itu bi'anil dar wal naf. Maksudnya kita berteman ini memberikan ada enggak manfaat darinya? Kalau tak ada manfaat kita pergi, kalau ada manfaat kita datang. Jangan seperti itu memandang. Tapi dikatakan unzur ilaihim, lihatlah kepada makhluk itu bi'ainil azzi wazil. Sesungguhnya makhluk itu
adalah apa dikata al-ajaz. Ajaz itu apa? Lemah. Dan dia juga mempunyai aib. Makanya ketika dalam berteman itu ada pepatah bahasa Arabnya, jika kita meminum air lalu kita mencari air yang bersihnya 100% baru kita bisa minum, selama hidupmu kamu tidak akan pernah bisa minum. Maksudnya juga dibalik, jika kamu mencari kawan yang tak punya aib, maka selamanya kamu tidak akan pernah berteman. Itu sudah dijelaskan. Manusia itu makhluk itu punya lemah, makhluk itu punya apa? Punya kesalahan. Makhluk itu adalah dia mempunyai sesuatu yang sangat hina. Makanya kalau kita mencari teman pilih-pilih yang semuanya baik, tidak akan pernah dapat. Makanya pelajaran di sini katakan wahidil haqqi azallahu wa taqal ali wa ta'ala tahzibi fima qad faragha minhu. Siapa yang menyandingkan kita dengan orang-orang yang terbaik itu Allah. Kenapa? Kita memang berniat sesuatu yang baik. Jadi orang baik itu mesti dikumpul ke Allah dengan orang-orang baik. Walaupun perjalanan untuk berkumpul dengan orang-orang baik itu banyak halangannya. Kadang kita merasakan tak kuat. Kadang kita merasakan ingin mengadu kepada Allah, ya Allah kenapa hidup ini seperti ini, ya Allah kenapa aku dipertemukan dengan orang pembohong, ya Allah kenapa aku dipertemukan dengan orang yang merusak. Tapi ingatlah, selama keikhlasan itu dalam pada diri kita dan kita mencari suatu kebaikan, Allah akan mengumpulkan dengan orang-orang baik. Selama kita memandang makhluk itu adalah makhluk yang lemah, dan makhluk yang lemah itu mempunyai aib. Ya. Kalau kita hanya mencari kesalahan-kesalahan orang, tak akan pernah kita bisa berteman. Karena kita biasanya tak menunjuk kesalahan kita itu. Pasti kita punya kesalahan. Lalu dalam kalimat yang lain pernah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Qultu ya Rasulullah, man najah? Lalu dikatakan qala Rasulullah bersabda, imsik alaika lisanak. Bagaimana kita bisa? Makanya dalam kalimat yang lain, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Maka dalam kalimat ini, ya Rasulullah, mana jalan keselamatan itu? Pertama kata Rasulullah apa? Qala amsik alaika lisanak. Genggam mulutmu. Kalau memang tidak ingin bicara yang baik, lebih baik diam. Maka dikatakan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaklah ia berkata-kata sesuatu yang baik. Auliyasmut, kalau tak bisa berkata baik, lebih baik kita diam. Itu tanda kita menjadi orang yang baik. Maka Allah akan mengumpulkan kita dengan orang baik. Yang kedua, falyasa' baitak. Kata Rasulullah SAW, jadikanlah rumahmu itu rumah yang lapang, di mana kamu jika kembali itu tentram. Kan kalimat awalnya berumah tangga itu kan litaskunu ilaiha, agar kamu mendapatkan ketentraman dari istri yang kamu dapatkan itu. Rumah itu tuannya adalah ibu, perempuan, ya, Rabbul Bait. Jadi perempuan itu dinamakan tuan rumahnya itu perempuan. Yang di rumah itu perempuan. Maka kita kalau mana orang rumah, orang rumah katakan. Nah, kalau kita pulang tak mendapat ketentraman, ada masalah pada kita. Kenapa? Kita mungkin dulu terlalu mengandalkan kepada makhluknya, kepada cantiknya, kepada kayanya, atau karena memang dia mempunyai sesuatu luar biasa. Kenapa? Kita mengandalkan kepada apa yang disebut dengan makhluknya, bukan kepada Allahnya. Pertemuan itu, makanya pertemuan itu selalu dibacakan apa? Barakallahu lak wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Mudah-mudahan pertemuan kalian ini Allah berkahkan. Lalu Allah berkahkan kalian berdua. Berkahilah ini pengantin laki-laki, ya Allah berkahilah dua-duanya. Lalu dalam kalimat terakhir apa? Kumpulkan keduanya dalam kebaikan. Kebaikan itu tidak akan pernah dapat kecuali dengan keimanan kepada Allah. Itu dia. Makanya sebenarnya Allah itu menciptakan manusia ini dengan segala kesempurnaannya, tapi dia tetap mempunyai kelemahan. Lalu dikatakan lagi,
dalam kalimat ini, jika kamu melakukan itu bersandar kepada manusia untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan, kamu berteman, kamu bersaudara, sesungguhnya itu tidak akan pernah kamu dapatkan. Tapi jika pertemuan kamu itu memang dikarenakan Allah, coba bayangkan 1445 tahun yang lalu, orang-orang Makkah itu disebut muhajirin karena dia yang berhijrah ke Madinah. Itu nggak membawa apa-apa. Kadang ada yang bawa baju selai badan, lalu barang yang bisa dibawa. Karena saat itu mereka sangat lemah dan mereka pindah dari Mekah ke Madinah. Dengan apa Rasulullah menyatukan mereka itu? Dengan ikatan Allah. Sehingga mereka berjuang. Abdurrahman bin Auf, ya, ketika di Mekah itu dia kaya, ketika pindah ke Madinah tidak bawa apa-apa. Tapi pertemanan itu karena dibantu oleh Allah, persaudaraan itu karena dilindungi oleh, maka dalam kalimat itu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dalam persaudaraan itu yang terendah itu adalah ta'aruf. Makanya dikatakan Allah menjadikan ja'alnakum wa kadzalika ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Demikianlah kami jadikan engkau berkabilah-kabilah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal mengenal. Itu bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita artikan kalimat lita'arafu itu adalah saling arif, mengarifi. Ada sesuatu yang berbeda antara satu yang dengan lain, maka jangan diangkat perbedaan ini, ambil kesamaannya. Nah, itu yang digambarkan oleh Rasulullah. Bagaimana seorang muslimah yang masuk sebuah pasar di Madinah, lalu salah seorang dari Bani Quraidah, orang-orang Yahudi itu mengganggu wanita muslimah ini, Rasulullah langsung memerangi mereka dan mengusir mereka dari Madinah. Ketika Rasulullah mempunyai kekuatan. Nah, ketika hal itu terjadi, kenapa? Itu ada ghirah din. Kenapa? Ini adalah saudara yang berada pada posisi apa? Tali Allah. Nah, ini yang dijelaskan dalam kalimat ini. Kalau kata Rasulullah, bagaimana kami mendapatkan keselamatan ya Rasulullah? Pertama adalah jaga lisan. Kalau tak penting tak usah komentar. Kalau hari ini kan mungkin lisan kurang, tapi komentarnya di WhatsApp kan. Jadi kira-kira kalau WhatsApp itu dikirim ke orang bikin orang marah, nggak usah komentar. Kan ganti ini. Terkadang masalahnya lebih pelik lagi nih. WA yang ada di teknologi ini lebih parah lagi. Karena ketika orang yang menghina seseorang kan tidak nampak wajahnya, nggak nampak ininya, akan menyakitkan hati. Maka kalau kiriman itu seandainya dikirimkan kepada mau engkau sakit hati, jangan dikirimkan kepada orang lain. Ini menjelang pemilihan ini banyak berita-berita yang tak jelas. Yang grup ini bikin ini, yang grup ini bikin ini, grup ini bikin ini, sehingga kita terprovokasi dengan itu. Bergantung pada Allah. Jangan bergantung kepada berita-berita manusia itu. Karena terkadang hal-hal itu yang memicu kita, sehingga kita terlampau mengandalkan emosi kita ini, habis kita. Itu sudah dikatakan. Kemudian yang kedua tadi, falyasa alaika baitak. Hendaklah engkau luaskan ketentraman yang ada di dalam rumahmu. Nah, rumah itu, bagaimana rumah itu bisa tentram? Iqra'ul Quran. Jangan berkaraoke jadi rumah. Baca Al-Quran. Karena rumah itu jangan dijadikan kubur, kata Rasulullah. Tapi jadikan dia ketentraman dengan apa? Baca surat-surat Al-Quran di dalam rumah itu untuk mendapat ketentraman. Ingat ya, kita di rumah berlima, semuanya sudah balik. 4 patuh subhanallah, sholatnya lengkap 5 waktu sehari. Ada satu orang yang tak sholat di rumah itu pintu iblis. Bisa menjadikan tidak adanya ketentraman di rumah itu. Makanya di rumah itu harus dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Makanya kan begitu, kata seseorang bertanya kepada Syekh Alawi Al-Maliki, Syekh, aku sudah tak bisa menasihati anakku, susah untuk dibawa untuk disuruh untuk sholat. Lalu Syekh Alawi Al-Maliki itu dengan bijak mengatakan begini, seandainya rumahmu saat itu terbakar, anakmu sedang tidur, apa yang kamu buat? Pasti
Aku akan membangunkan anakku dengan sekuat tenaga. Kalau perlu digendong, digendong untuk menyelamatkannya. Lalu ditanya lagi oleh Syekh Awad Al-Maliki dari kalimat yang kedua. Kalau kalian demikian hebatnya menyelamatkan anak kalian dari api dunia, bagaimana kalian bisa menyelamatkan anak kalian dari api neraka? Tentu harus lebih. Di samping kita menyuruh dengan baik, menyuruh dengan keras, juga kita harus apa? Ultimatum. Dan terakhir apa? Doa kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim mengajar, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku ini dan anak keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Baca itu terus. Kalau perlu dibuskan ke tengah, usapkan ke ubun-ubun anak yang malas sholat itu. Jangan sampai kita di rumah itu, ini yang dirasa falyasa baitak. Jangan sampai di rumah itu yang lain sholat, ada satu yang tak sholat. Itu bikin masalah itu di rumah. Karena itu pintu tempat masuknya iblis untuk menggodakan orang tidak tentram. Yang ketiga, kalimat selamat itu adalah wabki ala khati'atik. Kita perlu juga sekali-kali kita merasa hebat, kita merasa ini, merasa punya ini. Tapi kata Rasulullah, ibki ala khati'atik. Menangislah atas kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang engkau buat. Kadang kita menangis hanya karena tidak bertemu, kadang menangis karena kesuksesan, menangis karena derita, ada sesuatu terjadi yang tidak baik. Tapi kita harus menangis sekali-kali untuk mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu cara untuk selamat itu. Karena tak ada kita yang tak berdosa. Maka kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu berdosa. Wa khairu khata'inal tawabun. Sebaik-baiknya orang yang berdosa itu adalah orang-orang yang bertaubat, kembali pada Allah. Nah, ini yang dikatakan wal khalqu jami'an la yataqabbaluna fihi qad faragha minhu qalbul mu'minin farid min hadza kulli la siyama idza kana mutajarridan 'alil asbab fa huwa akada bi halatin wa idza ja'atul asbab wal iyal falyu'ani 'alaihim wa yu'til quwwah 'ala maqasatihim fa qalbuhu fi jami'il ahwal. Jadi dikatakan jika sandaran kita itu tepat kepada Allah, Allah akan datang menolong kita apapun yang menjadi keadaan kita dalam kesulitan itu. Hari ini kan itulah tadi saya katakan terlalu bersandar sehingga menipu dalam perbuatan, ya, menipu dalam perbuatan hanya untuk mendapatkan posisi-posisi dunia yang fana itu. Bikin surat terangan palsu. Kalau ada pembagian sembako berlomba-lomba membuat surat miskin, padahal dia tidak miskin. Itu kan menipu hidup. Kalau Allah jadikan betul miskin terus macam mana dia? Padahal dia masih bisa hidup. Makanya Rasulullah, kau bukan miskin, masih ada makanan yang kau makan. Ya, esok hari itu bukan tanggung jawabmu, itu tanggung jawab Allah. Bukan berarti saya mengatakan gini, kita tak perlu menabung, tak perlu mempunyai perencanaan. Tetap perencanaan, tapi serahkan sama Allah, tawakal Allah. Kita telah berencana, kita sudah punya niat, dan secara dunianya kita telah beristihad. Tawakal, baru tawakal. Nasi di piring itu kita tawakal, perut kita kenyang. Kalau tidak disuap mana sampai dia ke perut. Usaha, tapi setelah itu lepaskan sama Allah, tenang hati kita. Apapun yang menjadi hasilnya itu adalah prinsip pada posisi Allah. Itu hasil itu dari Allah. Siapa yang menyangka kita bisa seperti sekarang? Tidak ada. Siapa yang menyangka kita bisa menyekolahkan anak kita hari ini? Tidak ada. Siapa yang menyangka kita bisa duduk di sini? Geraknya itu dari mana? Dari Allah. Nah, ada aja halangannya. Kita bilang, oh ya kan kita yang berusaha Ustaz itu. Iya. Begitu kita mau pergi ke masjid, tahu-tahu kalau penyakit itu datang itu macam kuda berlari, perginya macam siput berjalan. Itu saya dengar itu pepatah orang tua dulu. Ingat, penyakit itu datangnya seperti kuda berlari. Begitu kita mau berangkat, datang pusing kepala, nggak bisa kita berangkat. Perkenanan siapa? Allah. Itu yang harus kita jaga dari secara hati, dan jangan pernah mengumpat dengan apa yang diputuskan oleh Allah dalam kehidupan itu. Maka dalam kalimat ini dikatakan wa amsaluhum minal aqli minal khalqi wa talibuna liziyadati
wan nuqsan wal isra at-ta'khir humul majanin min radhiyallahu anhu azza wa jalla wafaqahu fi jami' ahwalihi. Dikatakan dalam kalimat ini, akal ini betul Allah memberikan akal kepada manusia karena itu adalah kelebihan daripada binatang-binatang, tapi akal ini tidak cukup untuk mencapai keridhaan Allah itu. Karena akal ini bisa tersesat di dalam memahami. Nah, apa yang diperlukan di atas akal itu? Itulah agama. Maka suatu hari ketika Iskandar Zulkarnain berkunjung ke sebuah desa. Biasalah kalau kita nih, kalau bahasa kita sekarang yang mudah dimengerti, kalau pemimpin-pemimpin ini entah bulan puasa, entah ada suatu hari ada kunjungan ke daerah, tentu aparaturnya dibawalah untuk menyantuni suatu daerah yang, maka dalam peta kesultanan atau kerajaannya Iskandar Zulkarnain itu, dusun yang akan dikunjungi dusun yang dianggap secara standar negara itu dusun yang minus. Maka dibawalah perangkat-perangkat untuk memberikan sumbangan ke situ. Sampai di situ bertemu dengan tidak tinggi, tingkat hanya kepala desa, bahasa kita mungkin kepala kampung. Lalu ditemuilah oleh orang-orang, kalau kita mungkin dinas sosial atau mungkin bantuan bansos itu sosial, dipanggillah kepala desanya. Didata penduduk sini, kami ingin membantu. Kata kepala desa ini, rasanya bantuan itu tak perlu diberikan kepada kami di sini, karena kami memakan dari apa yang kami tanam dan memakan daripada dari daging-daging ayam itu dari apa yang kami ternak. Walaupun mungkin satu rumah hanya ada kadang-kadang sekian rumah hanya ada satu ekor kambing yang bersama-sama, kemudian kami menanam, karena kami tak ingin menjadikan perut kami ini kebun binatang dan padang rumput, gitulah kira. Maksudnya kami tak tahu ingin berlebih lagi dari itu. Dalam perjalanan itu diundang oleh kepala kampung ini ke rumahnya. Ketika ingin memasuki rumah itu, Iskandar Zulkarnain melihat di depan rumah kepala kampung ini, di depannya itu ada, di kamar tidurnya itu sebelahnya itu ada jendela, di sebelahnya itu ada apa? Ada kuburan, beberapa kuburan. Lalu bertanya Iskandar Zulkarnain, kenapa ada kuburan di depan rumah ini? Dia katakan, ini adalah kuburan moyang kami. Maka setiap aku pulang subuh, setelah aku sholat subuh, kemudian duduk di masjid, kemudian pulang, lalu ketika membuka jendela kamarku itu, aku ingin setiap hari melihat kuburan itu. Untuk apa? Mengingatkanku selamanya aku tak akan mungkin bisa hidup selamanya, karena aku bisa menjadi mereka suatu saat. Lalu dalam kalimat itu, apa yang bisa engkau jadikan pelajaran? Jadi dia katakan, digalinya kubur itu, ada dua kuburan di bagiannya, yang satu kakeknya, yang satu ayahnya. Digalinya, diambil dua tengkorak itu, lalu diletaknya satu di tangan kanannya, satu di tangan kirinya. Lalu dia katakan, aku sudah mendengar berita dua orang ini, yang sekarang mereka di alam kubur, di alam barzakh. Yang satu ini adalah moyang kami, kakek, yang dulu juga penguasa di desa ini. Tapi aku sangat mendengar yang dari tangan kiri ini, itu dibilang ini kakekku. Dan aku dengar suatu penguasa yang zalim, tanah rakyat dirampasnya, lalu pembagian-pembagian tak sampai pada yang menerimanya. Maka kita kan selalu berdoa dalam sholat jenazah, kemudian kita berdoa, ya Allah, jadikanlah kuburan mereka ini taman dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahum hufratan min hufarin. Jangan kau jadikan kubur mereka itu lubang dari lubang-lubang neraka. Aku yakin dengan perbuatan ini sekarang dia tersiksa di barzakh. Lalu yang satu ini adalah kuburan orang tuaku, yang aku dengar kisah dari, kena ayahku ini aku masih kecil, dia sudah wafat. Aku dengar orang kampung ini orangnya orang yang amanah, rakyatnya diayomi, amanah-amanah yang akan diberikan itu sampai.
Dan aku yakin dia berada pada raudhah min riyadil jinan, dalam barzah, berada dalam raudhatul min riyadil jinan. Ada satu pertanyaan yang ingin aku tanyakan kepada engkau wahai sultan. Iskandar Zulkarnain ini kenapa dinamakan Zulkarnain? Karena menguasai 2 benua, saking besar kekuasaannya. Jika engkau nanti mati, lalu tengkorakmu itu aku angkat di tangan kananku atau di tangan kiri? Iskandar Zulkarnain itu menangis, dipeluknya kepala kampung ini, dia katakan, aku pun tak tahu nanti di akhir kepemimpinanku ini dan aku mati, apakah aku berada di tangan kirimu atau dengan kananmu jika engkau masih hidup mengangkat. Maksudnya, apakah aku ini termasuk orang yang diberikan di barzah yang nikmat atau sesuatu cobaan yang seperti hufratan min hufarin niran. Menangis Iskandar Zulkarnain. Dengan menangis itu dia panggil Perdana Menterinya, wahai Perdana Menteri, kita mau pulang, bawa semua. Jadi tak jadi memberikan itu, memberikan bantuan itu karena ditolak. Lalu dipanggillah Perdana Menterinya, coba bisikkan samanya, kita ingin membawa dia ke istana untuk jadi penasehat kesultanan, kerajaan gitu. Lalu ditawarkan, wahai kepala kampung, Sultan mengajakmu untuk ke istana supaya engkau menjadi penasehatnya di istana. Apa kata kepala kampung ini? Sesungguhnya cukuplah aku sampai menjadi kepala kampung ini, karena yang engkau tawarkan itu sesungguhnya, apalagi yang engkau tawarkan denganku dengan segala tipu muslihatnya. Maksudnya, tawaran mana lagi yang engkau tawarkan dengan segala tipu muslihat? Dia tahu kalau nanti lebih tinggi lagi tanggung jawabnya kan. Kenapa dia mengandalkan kepada, dia ingin mengandalkan itu kepada Allah saja, maka tidak diterima. Kalau kita kan bersandar pada manusia, sebentar dia lenyap, akhirnya sirna dan kita tidak mendapatkan apa-apa dari itu. Maka oleh sebab itu, dalam kalimat tadi itu, apa keselamatan itu ya Rasulullah? Jadi dikatakan dalam ini, falyasa baitaka wabki ala khati'atika. Sungguhlah orang-orang yang beruntung kalau setiap hari dia dalam solat tahajudnya itu, lalu ia menangisi dosa-dosa yang pernah dia buat, karena Allah akan tetap mengampuni. Maka kalimat sedikit ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa bergantung kepada dunia ini, dia fana, dia akan pukul. Apa yang dilakukan Fir'aun dulu juga akan terjadi sekarang. Apa yang dilakukan oleh Namrud itu akan terjadi sekarang. Bagaimana seorang Umar bin Khattab mengirimkan tulang yang telah digaris dengan pedang kepada seorang gubernur yang berada di Fustat, Kairo sekarang, Kairo lama, lalu menggigil dan jatuh. Kenapa? Seorang Yahudi digusur. Akhirnya mengadu dia kepada gubernur di zaman Khalifah Umar bin Khattab yang bernama Amr bin As. Ya Amr bin As, wahai gubernur, ini rumahku, tapi tetap digusur. Akhirnya dia tidak bisa mengadu lagi. Pergilah dia ke Khalifah Umar bin Khattab. Sampai dia Khalifah Umar bin Khattab, dia heran, Umar bin Khattab cuma duduk di bawah sebuah pohon. Mana istananya? Tidak ada istananya. Lalu kata, mengadulah dia, aku ini penduduk di Fustat, rumahku digusur oleh gubernurmu yang ada di Fustat. Tak ada aku tempat mengadu, hanya engkau tempat mengadu. Umar cuma berkata, baik. Diambil sebuah tulang onta itu, lalu dikeluarkan pedang, lalu digaris tengah. Ini tulang kirim ke gubernurku. Tentu Yahudi ini bingung, apa yang dikirim? Ya kan? Mengadu malah disuruh kirim tulang. Sampai di Fustat. Ya kan? Fustat itu jauh, Kairo dengan tempat di Madinah itu kan jauh. Berjalan dengan sekian bulannya sampai di sana dikasih tulang itu. Menggigil Amr bin As itu, jatuh tulang itu. Lalu dikatakan oleh Yahudi ini, apa yang terjadi? Kalau Khalifah kami Umar bin Khattab telah mengeluarkan pedang yang aku tahu ini digaris dengan pedang lurus, berlaku luruslah wahai kalian gubernur, sebelum kalian diberlakukan oleh Allah kelurusan itu dengan kematian. Maka aku tak berani. Akhirnya orang ini diberikanlah tanah itu balik. Tapi karena kejadian ini, dia katakan ambillah ini, ya kan? Aku rela dengan itu dan aku bersyahadat pada Allah. Nah, itu adalah pemimpin-pemimpin yang dulu. Kita ambil sesuatu yang baik dan hidup ini tidak akan selamanya. Yakinlah Allah tetap akan membela sesuatu kebenaran. Nah, kenapa dia bisa tersentuh? Karena nilai keimanannya kepada Allah. Hanya melihat tulang yang digaris itu.
Kalau orang sekarang awak dah berbentur untuk menasihati, tidak juga sadar kan itu. Nah, itu yang perlu kita pertahankan. Kalau dulu dengan pepatah, dengan pantun orang bisa menasihati. Hari ini penat berpantun aja, Pak. Berarti nyuruh berhenti. Ya, jadi itu intinya adalah jangan bersandar kepada makhluk yang fana, tapi bersandarlah kepada Allah. Allahus Samad. Itu pegangan kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kalimat sedikit ini memberikan kita motivasi untuk tetap bertahan di sisi Allah. Dan Allah adalah yang Maha Kuasa. Allah lah yang akan memberikan kita sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang dilakukan oleh manusia. Kita tutup dengan doa kita memajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.